Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ini adalah video lanjutan dari video pertama tentang materi struktur organ reproduksi. Kali ini video yang kedua khusus membahas tentang struktur organ reproduksi pada wanita. Pertanyaannya adalah, apakah struktur organ reproduksi pada wanita sama dengan struktur organ reproduksi pada pria? Kemudian, pertanyaan keduanya adalah, apakah sel telur atau sel ovum yang diproduksi oleh organ reproduksi itu prosesnya sama seperti pada proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma? Yuk, kita cermati video pembelajaran ini baik-baik. Nah, struktur organ reproduksi pada wanita pada dasarnya sama, ada dua bagian, yakni organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar itu terdiri dari vulva, yaitu celah terluar dari reproduksi yang dibatasi oleh labia minora dan labia mayora. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah dari organ reproduksi terluar itu adalah klitoris. Nah, vulva ini adalah celah terluar di mana tempat keluarnya urin dan hasil reproduksi, misalnya darah menstruasi atau tempat keluarnya bayi, tapi bagian terluar, karena nanti vagina terhubung ke vulva, uretra juga terhubung ke vulva, itu ya. Berbeda pada laki-laki. Kalau laki-laki, baik dari sel sperma maupun dari urin, ini lihat, ini dari kantung kemih, ini dari testis sperma, terus sama-sama terwujud atau sama-sama berujung ke satu saluran, yakni saluran uretra, satu celah. Tapi kalau tadi pada wanita ini terpisah, baik uretra terpisah lubangnya, begitu juga dengan alat reproduksi, lubang vaginanya juga terpisah. Jadi vagina dengan lubang pipis atau lubang urin itu terpisah, ya. Tapi sama-sama keluar melalui celah vulva itu. Oke. Selanjutnya, bagian dalam dari organ reproduksi itu, reproduksi wanita itu adalah adanya uterus, falopi, ovari, serviks, dan vagina. Berikut gambar penampang melintang agar lebih jelas. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium wanita itu sepasang di kanan dan kiri. Di dalam ovarium itu terdapat folikel-folikel, di mana folikel-folikel ini terdapat bakal dari sel-sel telur atau bakal sel telur yang akan menjadi ovum. Jadi terdapat oosit-oosit di dalam folikel-folikel ini. Nah, folikel-folikel ini juga berfungsi untuk menghasilkan hormon, namanya hormon estrogen dan hormon progesteron. Sehingga ovarium itu fungsinya adalah menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron ini adalah hormon yang mengatur siklus menstruasi dari seorang wanita dan hormon yang mengaktifasi atau memunculkan sifat ciri sekunder dari seorang perempuan. Misalnya, terjadinya menstruasi, kemudian terbentuknya membesarnya payudara, terbentuknya pinggul, kemudian terbentuknya rambut-rambut atau tumbuhnya rambut-rambut di tempat-tempat tertentu, atau mengaktifasi kelenjar keringat dan kelenjar minyak, sehingga pada saat perempuan yang sedang mengalami pubertas itu jerawat dan keringatnya akan lebih banyak muncul. Itu selanjutnya adalah tuba fallopi dan infundibulum. Tuba fallopi dan infundibulum ini adalah sama-sama saluran yang menghubungkan antara ovarium ke uterus atau rahim. Ya, hanya saja infundibulum ini tertutup oleh jari-jari ini nih, yang seperti jari atau disebutnya fimbre.
Nah, fimbre inilah yang akan menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium. Ini adalah uterus. Uterus ini adalah rahim atau nama lainnya adalah rahim, tempat berkembangnya janin saat kehamilan. Kemudian ini adalah endometrium. Endometrium ini adalah lapisan rongga pada rahim. Jika terjadi kehamilan, maka endometrium ini akan membentuk plasenta. Plasenta ini adalah selaput atau organ yang memberikan nutrisi pada janin selama kehamilan. Namun, ketika tidak terjadi kehamilan, maka endometrium ini akan meluruh yang akan nanti menjadi darah menstruasi. Penjelasan tentang menstruasi akan dibahas di pertemuan berikutnya, khusus tentang menstruasi dan kehamilan. Selanjutnya, organ dalam lain adalah serviks. Serviks itu adalah leher rahim. Di sini terdapat beberapa otot-otot, dan yang terakhir di sini adalah vagina. Vagina juga sama, di sini terdapat berbagai banyak otot. Jadi ketika terjadi kehamilan dan pada saat akan melahirkan, otot-otot itu akan meregang, membesar sehingga lubang vagina menjadi besar dan bisa melahirkan seorang bayi. Namun, otot-otot itu dilapisi oleh selaput yang disebut dengan selaput himen atau selaput darah. Ya. Nah, selaput darah ini sangat tipis sehingga jika seorang perempuan melakukan aktivitas yang berbahaya itu mudah robek. Ya, betapa Allah itu begitu ada tujuan menciptakan itu bagi perempuan itu adalah harus menjaga aktivitasnya sehingga tidak melakukan aktivitas yang berbahaya, apalagi melakukan hal-hal yang tercela, melakukan hal-hal yang asusila sehingga menyebabkan si selaput himen atau selaput darah itu rusak atau robek. Ya, jadi seorang wanita itu betul-betul harus menjaga selaput darahnya ini karena betul-betul sangat tipis. Ya, itu. Nah, vagina ini fungsinya apa? Sebagai tempat saluran keluarnya menstruasi dan tempat keluarnya bayi jika terjadi kehamilan. Nah, sekarang bagaimana proses ovum dibentuk? Apakah sama seperti pada spermatozoa atau sperma? Ovum dibentuk melalui proses oogenesis. Nah, perbedaannya kalau pada oogenesis itu prosesnya sudah dimulai sebelum anak perempuan lahir. Jadi di janin anak perempuan oogenesis itu sudah terjadi. Ya, sekali lagi oogenesis sudah terjadi sejak seorang perempuan masih berada dalam bentuk janin. Nah, dan baru berlanjut kembali saat perempuan tersebut memasuki masa pubertas atau tadi sudah mengalami masa-masa menstruasi. Pada saat baru lahir, bayi perempuan itu memiliki 200.000 sampai 2 juta bakal ovum. Namun hanya 40.000 yang tersisa saat anak perempuan pubertas dan tinggal 400 yang siap menjadi ovum yang matang. Nah, ini adalah proses oogenesis. Berbeda dengan spermatogenesis atau proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma, spermatogenesis mulai terjadi pada saat seorang anak laki-laki mengalami pubertas atau mimpi basah. Tetapi, kalau pada oogenesis sudah terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Artinya ovarium anak perempuan yang masih di dalam kandungan, di ovariumnya sudah terjadi proses oogenesis, yaitu di mana oogeniumnya, yaitu ini tuh adalah bakal sel telurnya itu melakukan pembelahan, terus melakukan pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Nah, ketika bayi itu sudah lahir, proses pembelahan mitosis oogoniumnya itu terhenti. Nah, terhenti di ovariumnya itu.
berarti di sini sudah dalam bentuk oosit primer. Sampai kemudian anak perempuan tersebut mengalami pubertas. Nah, sudah mengalami pubertas, setiap folikel-folikel yang mengandung oosit primer di sini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terus mengalami pemasakan dari oosit primer. Di sini folikelnya berkembang. Nah, artinya oosit primer itu pun akan melakukan pembelahan meiosis yang pertama. Di sini baru terjadi reduksi dari 2N menjadi N. Nah, oosit primer yang sudah berubah menjadi N atau haploid ini, atau disebutnya sebagai dengan oosit sekunder, akan lepas dari ovarium, ya, dan disebutnya istilahnya ovulasi, pelepasan oosit sekunder. Nah, ketika di tempat yang menempel atau berada pada kondisi yang memungkinkan, pada akhirnya oosit sekunder ini akan berubah menjadi ovum. Itu. Jadi hasil dari oogonesis itu adalah satu sel telur dan tambahannya ini badan polar. Badan polar ini hasilnya adalah 3. Dari oosit primer itu menjadi 1 ovum dan 3 badan polar. Kemana yang 3 badan polar ini? 3 badan polar ini pada akhirnya akan mati. Tetapi yang berkembang itu adalah yang 1 ovum. Seperti yang dijelaskan, setiap kanan kirinya ovarium itu, yang kanan melepaskan 1 ovarium, bulan berikutnya ovarium kiri yang melepaskan 1 ovum. Itu untuk proses oogenesis. Untuk lebih lanjutnya, silahkan kalian catat materi penting dari video pembelajaran ini di buku catatanmu. Kemudian isi LKPD di live worksheet-nya. Ibu juga menyediakan file-file sumber yang bisa kalian download, yang bisa kalian pelajari juga, yang sudah Ibu sediakan di e-learning sekolah kita, ya, di e-learning SMP 3. Jadi bisa kalian cek, bisa kalian download. Setelah kalian pahami, setelah kalian baca, baru kalian kerjakan kuis di e-learning. Karena kuis ini KKM-nya 70, hanya diberikan kesempatan 2 kali pengerjaan. Ya, silakan selamat mengerjakan. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi, boleh melalui WA-G. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.